Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pelajaran kolaborasi PPKN dan keterampilan fungsional. Apa mata pelajaran ini digabung karena keterampilan fungsional itu selaras dengan keterampilan untuk bagaimana sih kita bisa menciptakan uang di era sekarang. Tapi tanpa adanya karakter yang baik, tanpa adanya akhlak yang baik, maka proses menciptakan uangnya ini bisa menjadi semena-mena dan menghalalkan segala cara atau merusak etika bisnis yang ada atau bahkan merusak tatanan moral yang sudah ada. Nah, makanya agar tidak terjadi itu semua diperlukan sebuah keilmuan bagaimana sih biar kita tidak nabrak-nabrak gitu, ya kan? Nah, untuk itulah maka selalu kelas PPKN ini berkolaborasi dengan kelas keterampilan fungsional. Nah, alhamdulillah kemarin sudah pada nonton semua mata ajar di pekan lalu, sudah pada nonton? Subscribe makanya biar nanti ada tahu tandanya kalau ada materi baru. Ada yang belum subscribe? Belum subscribe ya gimana, subscribe aja jadi nanti kan ketahuan oh ada materi baru gitu ya. Dikirimin ya Bu ya kalau kita subscribe ya. Iya kan pasti ada notifikasinya nanti. Iya. Ya sudah, hari ini saya ingin semuanya mengerjakan kembali karena yang tugas pekan lalu tuh belum ada yang masuk. Kalau yang pekan lalunya sudah ada, grupnya Fatimah sudah masuk ya. Tapi yang lainnya belum. Jadi paling nggak di 2 tugas ini, saya berharap pada bisa mengerjakan. Saya mau beri kesempatan itu pada siang hari ini. Untuk selanjutnya saya bisa melanjutkan materi. Nggak tahu hari ini cukup atau enggak. Kalau nggak cukup ya berarti ngerjakan saja. Ya, silakan langsung bersama kelompoknya masing-masing. Ini Hifni sama Denis satu lokasi ya? Nggak apa-apa sih, buka satu aja nggak apa-apa. Oh, masuk ke sini. Kalau misalnya satu lokasi, nggak apa-apa satu device dipakai berdua nggak masalah. Ya. Oke, saya akan bukain breakout. Teman-temannya mana? Teman grupnya Bu Tira sama siapa teman kelompoknya? Sama Bu Mariatun, sama siapa Bu yang kemarin? Bu Sartin, sama Bu Sartin. Nah, di WA-in ya. Teman kelompoknya, biar nanti habisnya saya bukain breakout-nya. Bu Sartinnya belum tahu nomornya Bu. Kalau saya nyari di grup PKBM nggak ada namanya. Oh, nggak ada namanya. Masa? Iya Bu. Boleh Bu minta tolong nomornya Bu. Ya, saya kirim ya. Iya, baik Bu. Kalau Yulia, siapa nih? Bu Yulia. Di unmute dulu Bu. Nah. Ya, Saya punya kelompok Bu. Oh belum ya. Punya kelompok. Ya, Bu Sutira saya kirim ya nomornya Bu Sartin ya. Bu Yulia sekelompok. Bu Yulia tinggalnya di mana Bu Yulia? Pondok Rangon. Oh, sekelompok aja sama Pak Asmin ya? Iya Bu. Kan deket ya? Dekat Bu. Satu kelompok kan ada yang 2, ada yang 3 orang. Sebelumnya saya itu apa namanya ulas kembali. Kenapa Bu?
Sama Bu Winarti juga satu dekat satu RT, Bu. Malah. Oh gitu, ya udah boleh, boleh. Bu Winartinya sudah masuk ke grup belum? Ini coba diminta masuk. Sudah sih, Bu, udah masuk. Tapi Udah, oke, diminta masuk aja ke Zoom-nya. Nanti sebentar lagi akan saya buatkan breakout. Nah, teknisnya kalau yang memang lokasinya berdekatan, mau hanya satu akun nggak masalah. Jadi di situnya offline, terus tapi nanti waktu presentasinya muncul aja wajahnya berdua ataupun berdua. Ya. Dennis sama Hifni aja ya. Saya ulas sedikit untuk mata pelajaran yang pekan lalu. Saya singkat aja ya, karena kan ini mapel pekan lalu. Nanti tolong dikerjakan aja, langsung saya akan buatkan breakout-nya, ya. Ini di sini pekan lalu kita meneruskan materi 2 pekan sebelumnya. 2 pekan sebelumnya kita membahas tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Nah, di tata urutan perundang-undangan itu bahwa setiap hal diatur oleh peraturan, ya, ada aturannya. Nah, kemudian bagaimana sih kita sebagai manusia yang hidup masyarakat, ya, sebagai makhluk sosial itu bisa tercapai kehidupan yang harmonis. Nah, tentu kita membutuhkan peraturan-peraturan tersebut. Selain kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada, kita juga diingatkan untuk memiliki sifat atau sikap atau karakter yang sesuai dengan Pancasila. Berikut ada, nah, oke. Berikut ada 6 karakter yang harus dimiliki sebagai pelajar. 6 karakter ini kan ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, saya memberikan tugas diskusi agar konsep bernalar kritis ini berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian ada kreativitas sekaligus kemandirian dan gotong royong. Jadi antara mandiri dan gotong royong itu dua hal yang bila ditempatkan pada tempatnya secara baik itu menjadikan seseorang memiliki produktivitas yang tinggi. Soalnya yang kemarin ya setiap kelompok memilih 3 kasus dari 10 kasus yang saya hidangkan ini. Ya, ini adalah sikap-sikap yang saat ini banyak terjadi di lingkungan kita, baik itu di kalangan remaja atau anak-anak remaja awal, dewasa awal, sampai orang dewasa. Ya, silahkan kalian pilih 3 kasus ini, kemudian kalian diskusikan dan kalian buatkan papernya. Papernya buatnya bagaimana caranya? Caranya yang pertama, misalnya kalian mau ngambil satu apa namanya? Biar kata udah tua belajar Satu kasus membuat komik hidup sehat. Nah, itu kamu harus beri tahu dulu definisi dari komik itu apa, hidup sehat itu apa. Jadi setiap kali membuat kasus ini harus menyertakan definisi kata kuncinya. Agar apa? Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap kasus ini. Belajar mau kapan? Nah, setelah itu baru dijadikan satu sesuai dengan pengertian yang kalian pahami. Nah, terus sikap ini sesuai atau tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini. Nah, semuanya harus ada alasannya.
sesuainya karena apa, andai kata tidak sesuai juga karena apa. Oke ya. Hari ini kita ada berapa nih partisipan? 4, 7, ada berapa nih? 4 RT nggak sekolah. Ada 10 ya. 10 ini yang kemarin Pak Asmin CS berarti ada sama tadi Bu Yulia ya. Sama Bu Yulia. Kemudian Fatimah, teman kelompoknya siapa Fatimah? Sama Salwa, Bu. Tadi kemarin udah sempat meeting sih sama Salwa. Baru katanya nanti hari Rabu kita mau meeting buat ngebahas. Jadi kita tugasnya itu satu kerjakan 3 ya. Jadi aku ngerjain 1, Salwa ngerjain 1. Habis itu nanti satunya kita kerjain bareng. Wah, tapi nggak begitu konsepnya kalau diskusi. Nggak tercapai begitu, Bu Fatimah. Nanti jadi kita bikin definisinya dulu, Bu. Habis bikin definisinya nanti kita diskusiin gitu. Oke. Ya sudah, yang penting harus ada proses diskusinya ya. Ingat, ada nilai tambahan bagi yang memberikan video proses diskusinya. Ya, itu ada nilai tambahan. Nilai utamanya adalah hasil papernya. Nilai tambahan apabila disertakan video diskusinya. Oke, berarti saya buat Rifki. Rifki sama siapa ya kelompoknya ya? Kemarin sama siapa? Ini masih satu kelompok sama tugas yang sebelumnya juga ya? Sama Alif deh. Rifki waktu itu sama siapa ya? Sama Alif, Bu. Oh iya, sama Halif ya. Halifnya coba di chat biar masuk juga. Berarti iya, Bu. Ya, memang dengan adanya tugas kelompok, satu kita terbiasa gotong royong, yang kedua kita terbiasa peduli sama teman satu kelompoknya. Sehingga kalau yang satu masuk, yang satu enggak, satu bisa mengingatkan. Oke ya, saya mulai membuat breakout-nya ya. Baiklah. Belum selesai. Sudah semua ya? Wah, ternyata waktunya sudah habis ya. Iya. Gimana? Seru nggak diskusinya? Biar terbiasa ya. Kak Bu Ipa, Ya. saya mohon maaf karena Bu Sartin tadi belum bisa dihubungin. Mm-mm. Saya tadi sepakat sama Bu Mariatun, insya Allah habis maghrib nanti kita hubungin kembali Bu Sartin. Oke. Terus kerjainnya ntar malam, insya Allah. Boleh, boleh. Berarti kebetulan juga waktunya sudah habis. Jadi saya perpanjang lagi 1 pekan. Oh, kemarin saya bilang 2 pekan ya? Soalnya Iya. sulit ya? Oh iya 2 benar. pekan. Berarti sekarang sifatnya kontrol ya? Oke. Iya. Oke. Berarti masih punya waktu 1 pekan. Silahkan disempurnakan papernya. Insya Allah kalau kita sering latihan seperti itu bermanfaat buat kita menjadi pribadi yang memiliki nalar kritis ya. Ya, apa sih gunanya dengan nalar kritis dan kreatif ini? Gunanya ketika menghadapi suatu masalah, namanya hidup pasti ada masalah kan? Iya. Ya, kalau nggak ada masalah berarti nggak hidup kan gitu ya. Kita terbiasa berpikir strategis. Jadi pikirannya itu nggak gampang buntu gitu loh. Jadi kenapa sih kalau dikasih tugas-tugas seperti ini? Makanya tadi saya bilang, inilah materi pelajaran keterampilan fungsional yang kita langsung praktek. Saya akan fokus hanya memberi materi itu nggak banyak, sedikit-sedikit tapi langsung yang mudah dipraktekkan agar apa? Siapapun kita menghadapi masalah apapun, kita akan tetap tenang karena kita tahu bagaimana sih cara mengatasinya. Oke. Begitu ya, Bu Tira sama Bu Mariatun, silakan dilanjut. Gimana dengan yang lain? Mungkin yang baru pertama ikut nih, Bu Yulia. Gimana Bu Yulia? Bisa mengikuti tadi? Insya Allah, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kalau kesulitan, jangan sungkan bertanya ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya, Pak Asmin ya, walaupun sedang bertugas, tetap semangat. Silakan nanti janjian dengan teman kelompoknya. Nah, tadi Bu Yulia kan sebutin teman kelompoknya siapa, Bu? Yang dari Pondok Rangon juga, Bu? Bu Winarti, Bu. Bu Winarti. Bu Winarti. Kalau gitu saya belah ya. Pak Asmin kembali sama Bu Waryati sesuai dengan pekan lalu ya. Oh siap. Ya. Jadi misal lagi.
Iya, dipisah lagi aja. Bu Yulianya biar sama Bu Winarti, nanti disampaikan aja. Bu Yulia cari materinya di yang pekan lalu, cari yang tanggal 7. Ya, di YouTube cari yang tanggal 7. Oke. Berarti Denis sama Hifni juga harusnya cepat selesai. Ya. Paling enggak 2 tugas yang pekan lalu sama 2 pekan lalunya lagi itu dikumpulkan. Saya sangat perlu tugas itu karena dua-duanya tugas diskusi, nilainya gede. Jadi kalau diskusi itu nilainya lebih gede daripada tugas cuma jawab soal gitu doang. Oke, demikian Fatimah dilanjut ya dengan Salwa ya, sesuai dengan rencana tadi. Silahkan dilanjut. Saya rasa udah nggak ada lagi pertanyaan. Alhamdulillah, kontrol materi atas tugas pekan lalu sudah selesai kita lakukan. Mari kita sempurnakan pembelajaran sore hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.